Sekitar 252 juta tahun yang lalu, biosfer bumi mengalami pukulan yang luar biasa. Hampir 96% fauna laut, sekitar 70% vertebrata darat, dan sekitar 83% serangga musnah dalam waktu yang sangat singkat menurut standar geologi. Penyebab bencana ini masih belum jelas, tetapi apapun itu, bencana yang mengerikan itu tidak menghapus kehidupan dari muka bumi. Sebaliknya, itu terbukti menjadi tonggak sejarah yang menandai dimulainya era baru. Ini adalah saat munculnya makhluk prasejarah paling terkenal, dinosaurus. Peristiwa kepunahan Triasik Permian menandai dimulainya Mesozoikum. Era baru dalam sejarah geologi bumi dimulai sekitar 252 juta tahun yang lalu dan berlanjut selama sekitar 186 juta tahun. Ini adalah masa ketika planet kita secara aktif bertransformasi dan secara bertahap menjadi seperti sekarang. Proses tektonik paling penting dari zaman itu adalah terbelahnya superbenua tunggal Pangea. Pertama, ia terpecah menjadi dua daratan, yaitu Laurasia dan Gondwana, yang kemudian membentuk menjadi benua yang kita kenal sekarang, dengan beberapa wilayah besar yang saling independen yang dipisahkan oleh laut dan selat. Kondisinya sempurna untuk munculnya ekosistem independen yang memberi dorongan pada adaptasi evolusi baru dalam hal iklim. Mesozoikum adalah era terhangat dalam seluruh sejarah bentuk kehidupan multiseluler. Sepanjang era ini, tidak ada lapisan es, bahkan mutiara yang akan menutupi tanah untuk jangka waktu yang lama. Suhu akan turun dari waktu ke waktu yang memaksa flora dan fauna untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru diberlakukan. Mesozoikum terdiri dari 3 periode, dan yang pertama dikenal sebagai Triasik. Itu dimulai sekitar 252 juta tahun yang lalu dan berlanjut selama sekitar 51 juta tahun. Ini adalah masa ketika proses tektonik di bagian dalam bumi baru saja mulai memecah Pangea menjadi benua-benua terpisah dan superbenua tetap utuh untuk sebagian besar periode tersebut. Punggungan Ural, salah satu punggungan gunung tertua yang ada hingga saat ini, menyelesaikan pembentukannya pada Triasik pada saat gunung-gunung berada pada hari-hari padat dan relatif tinggi. Iklim periode itu relatif kering dan panas. Itulah sebabnya ada banyak gurun di waktu dan luas perairan pedalaman berkurang. Terdapat 10 hingga 15% oksigen di udara selama sebagian besar periode Triasik. Kemudian sekitar 215 juta tahun yang lalu, kadarnya melonjak tiba-tiba hingga mencapai 19%. Alasan fenomena ini belum dapat dipastikan, tetapi diasumsikan bahwa hal ini mungkin berkaitan dengan evolusi dan penyebaran beberapa varietas tanaman laut atau darat. Pakis berbiji prasejarah merupakan mayoritas flora pada masa itu, tetapi kemudian secara bertahap digantikan oleh kelompok tanaman yang lebih progresif, termasuk psychedelic, ginkgo, dan konifer prasejarah. Banyak ordo ini bertahan hingga zaman kita, meskipun sekarang tidak beragam seperti dulu. Kehidupan laut sementara itu mengikuti jalur evolusinya sendiri. Lautan yang dikosongkan oleh kepunahan Triasik Perm secara bertahap dihuni oleh kura-kura dan teleast dan Ichthyosaurus. Pertama menempati ceruk predator besar. Kemudian mereka menjadi reptil yang paling baik beradaptasi dengan lingkungan perairan. Namun, pada periode Triasik, makhluk-makhluk ini masih agak primitif. Contohnya adalah simbol Spondylus yang hidup 240 hingga 210 juta tahun yang lalu. Sauria raksasa ini berukuran panjang 6 hingga 10 meter dan sebagian besar merupakan ikan. Makhluk yang mengesankan ini memiliki tubuh yang panjang dan tipis. Setengahnya adalah ekor fleksibel,
Kepalanya agak besar dan moncongnya yang panjang dan tajam memiliki serangkaian gigi kecil dan tajam yang bagus. Anggota tubuh simbol Spondylus tampak seperti sirip menyelam, tetapi tampaknya hanya digunakan untuk menstabilkan posisi tubuh di air. Struktur kerangka Thorian menunjukkan bahwa ia bergerak di air dengan membuat gerakan seperti gelombang dan secara umum agak kaku. Perwakilan fauna darat yang paling umum pada masa itu adalah Rhacasauria, nenek moyang prasejarah dinosaurus, buaya amorf, dan burung serta spesies hewan lainnya. Pada pertengahan periode tersebut, dinosaurus pertama berevolusi dari Rhacasauria kuno sebagai spesies independen. Tetapi masih ada perjuangan panjang dan keras untuk bertahan hidup di depan mereka. Baru pada akhir Triasik, dinosaurus mulai membangun dominasi mereka di biosfer bumi setelah tumbuh tajam dalam ukuran yang kebetulan bertepatan dengan peningkatan oksigen di atmosfer. Puluhan film dan ribuan buku tentang sauria yang mengerikan. Siapapun saat ini pasti sudah familiar dengan penampilan mereka. Pada saat yang sama, raksasa-raksasa ini tampaknya mengungguli spesies lain yang sama pentingnya dan menariknya. Misalnya Oligokythus, makhluk kecil yang hidup di akhir Triasik. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, hewan kecil yang cekatan dan lincah ini adalah genus hewan prasejarah Cyanodon yang berbeda dari mamalia dalam beberapa ciri yang tidak terlalu terlihat. Oligokyphus memiliki tubuh yang tipis dan fleksibel. Berukuran sekitar 50 cm, ia memiliki bulu dan umumnya tampak seperti musang. Ia berdarah panas dan herbivora. Ia tersebar luas di wilayah Amerika Utara, Eropa, dan Tiongkok saat ini. Meskipun tidak diketahui apakah Oligokyphus memiliki kantong di perutnya, struktur kerangkanya memungkinkan kita untuk berasumsi bahwa bayinya cukup kecil, yang merupakan ciri khas marsupial saat ini. Kemungkinan besar Oligokyphus memberi makan bayinya dengan susu. Asumsi lain tentang makhluk-makhluk ini adalah mereka menggali lubang dan membuat rumah di sana. Mereka juga sangat memperhatikan bayi-bayi mereka, yang mungkin merupakan bukti kecerdasan yang relatif tinggi. Sayangnya, makhluk-makhluk ini punah di awal periode Jurassik, yang diduga disebabkan oleh kekurangan makanan dan meningkatnya persaingan. Namun, mereka tetap menjadi hewan prasejarah tertua yang terlihat seperti mamalia masa kini. Kepunahan massal Triasik menandai berakhirnya periode Triasik. Sejumlah besar amfibi, beberapa Archosauria, reptil lain, serta banyak ordo tumbuhan lenyap dari muka bumi. Di antara kemungkinan alasan bencana ini, aktivitas vulkanik, perubahan permukaan laut global, dan perubahan iklim yang tiba-tiba. Peristiwa kepunahan ini menciptakan sejumlah reluk ekologi yang memungkinkan dinosaurus untuk membangun posisi yang lebih kuat di arena evolusi bumi. Periode Mesozoikum berikutnya adalah Jurassik. Periode ini dimulai sekitar 201 juta tahun yang lalu dan berakhir sekitar 145 juta tahun yang lalu, yang membuatnya berdurasi sekitar 56 juta tahun. Ini adalah masa pergerakan dan reformasi tektonika skala besar. Pada periode Jurassik, superbenua Pangea akhirnya terpecah membentuk beberapa daratan yang dipisahkan oleh laut dangkal. Pada peta bumi di akhir periode Jurassik, kita akan dapat membedakan bentuk beberapa benua yang ada saat ini. Meskipun mereka akan berada di tempat yang tidak terduga, karena benua-benua baru tersebut saling independen. Mereka muncul dengan biosistem yang terisolasi. Itulah sebabnya, beberapa hewan dan tumbuhan yang melimpah di satu benua tidak akan ada di benua lain. Iklim bumi hangat dan lembab selama sebagian besar periode Jurassik. Dan pada akhirnya terjadi pendinginan yang relatif singkat. Area yang luas di daratan ditutupi dengan hutan tropis yang sebagian besar berupa saikas,
Gymnospermae, hingga pohon palm. Conifer juga tersebar luas. Penampilan mereka mengingatkan pada pohon cemara dan pinus di daratan saat ini. Sementara itu, dimulailah zaman ketika dinosaurus berkembang pesat. Keragaman mereka kaya dan mereka memegang sebagian besar relok ekologi sambil mendominasi hampir setiap relung. Di antara makhluk-makhluk ini, orang dapat menemukan saurians kecil seukuran kucing dan raksasa sungguhan. Dinosaurus herbivora yang dikenal sebagai Sauropoda tersebar luas di Jurassic dengan beberapa perwakilan khas seperti Brachiosaurus, Brontosaurus, Diplodocus, dan lainnya sangat mirip satu sama lain. Titanosaurus terbesar berukuran panjang 25 hingga 30 meter dan beratnya bisa mencapai 75 ton. Ciri khas Sauropoda yang tidak biasa adalah otak sakral, yaitu pelebaran di bagian belakang tulang belakang yang secara hipotesis mengandung jaringan saraf 20 kali lebih banyak daripada otak kranial. Saat ini, rongga sakral kemungkinan besar diisi dengan badan glikogen yang merupakan sumber nutrisi tambahan bagi sistem saraf Sauropoda raksasa. Bersama dinosaurus, spesies hewan lain juga berevolusi, seperti mamalia, reptil, dan antropoda. Lautan kaya akan moluska bivalvia yang dalam banyak hal mirip dengan keturunan mereka saat ini. Predator puncak dalam rantai makanan laut adalah berbagai sauropoda seperti Ichthyosaurus dan Pliosaurus. Melihat Thalmasaurus yang hidup di awal dan akhir periode Jurassic dan membandingkan dengan Symbolospondylus yang hidup sebelumnya, mungkin sulit untuk percaya bahwa hewan-hewan ini sebenarnya berkerabat. Leluhur Spondylus hidup 240 hingga 210 juta tahun yang lalu. Panjang 6 hingga 10 meter, tubuh dan kepala memanjang, kurang beradaptasi dengan lingkungan perairan. Keturunan Thalmasaurus hidup 160 hingga 145 juta tahun yang lalu. Panjang hingga 6 meter, tubuh ramping, ekor vertikal, beradaptasi dengan baik dengan lingkungan perairan. Saurian laut ini memiliki tubuh seperti lumba-lumba dengan ekor vertikal berbentuk bulan sabit yang elegan dan kuat. Diperkirakan hewan ini menghirup udara atmosfer dan mampu bertahan sekitar 20 menit di bawah air. Ia mengembangkan kecepatan lebih dari 7 km per jam dan menyelam hingga kedalaman 600 meter. Berdasarkan struktur gigi oftalmosol, makanannya sebagian besar terdiri dari moluska termasuk cumi-cumi. Mata hewan ini merupakan ciri khas lain dalam penampilannya. Diameternya sekitar 10 cm dan dilindungi oleh cincin sklerotik bertulang. Diperkirakan bahwa Thalmasaurus dapat melihat dengan baik di dalam kegelapan, yang merupakan aset berharga untuk perburuan di air dalam, sehingga hewan ini bebas menyelam jauh ke dasar laut, tempat predator sauria yang lebih besar berada. Periode terakhir era Mesozoikum disebut Kapur. Periode ini dimulai 145 juta tahun yang lalu dan berlangsung selama sekitar 79 tahun yang lalu, menjadikannya periode terpanjang di Mesozoikum. Benua-benua terus terpecah selama zaman Kapur. India memisahkan diri dari Afrika dan perlahan-lahan bergeser ke arah Asia, melintasi Samudra Hindia. Amerika Selatan juga memisahkan diri dan bergerak ke arah barat. Pada akhirnya, Afrika, Australia, Greenland, Amerika Utara dan Selatan membentuk daratan yang mendekati bentuk daratan saat ini. Sementara Eropa dan Asia mulai memiliki batas wilayah yang jelas. Iklim di zaman Kapur relatif dingin. Pada periode 100 hingga 85 juta tahun yang lalu, suhu rata-rata sedikit meningkat. Kemudian pendinginan berlanjut hingga akhir era. Inilah tepatnya saat Tyrannosaurus dan Triceratops berada. Dinosaurus yang paling dikenal luas dan merupakan simbol Mesozoikum yang benar-benar khas. Periode ini jauh lebih terkenal karena penyebaran tanaman berbunga. Pertama pohon, kemudian rumput.
Mereka membentuk lahan gambut dan memperkuat tanah. Biji yang lebih subur dan bergizi berfungsi sebagai makanan bagi berbagai spesies. Hal ini memberikan dorongan evolusioner untuk diverifikasi spesies mamalia dan juga beberapa dinosaurus herbivora, namun dalam skala yang lebih kecil. Meskipun reptil mendominasi sebuah relung ekologi pada masa itu, mamalia terus berevolusi. Mereka tumbuh menjadi semakin beragam. Pada akhir periode tersebut, dimungkinkan untuk membedakan kelompok-kelompok terpisah seperti kongolet, Yelipotipla, predator, dan primata. Reponamus yang hidup sekitar 125 juta tahun yang lalu adalah salah satu mamalia terbesar di zaman Kapur. Tubuhnya berukuran panjang hingga 1 meter dan beratnya 12 hingga 14 kg. Penampilan makhluk ini mungkin mirip dengan Tasmania Devil masa kini. Struktur giginya menunjukkan bahwa ia adalah predator, namun anggota tubuhnya pendek dan kaku. Jadi, kemungkinan besar hewan ini adalah pemakan bangkai. Kebetulan, temuan menarik adalah penggalian arkeologi di dekat tanah. Itu adalah kerangka Reponomus dengan potongan-potongan dinosaurus kecil di area perutnya. Ini mungkin menjadi bukti bahwa beberapa mamalia pada saat itu dapat berburu spesies dinosaurus kecil, seperti Cetacosaurus dan Dakion. Sementara itu, saurians akuatik besar telah lama mendominasi lautan. Ichthyosaurus, Plesiosaurus, dan Mosasaurus. Namun sekitar 1995 juta tahun yang lalu, populasi mereka menurun tajam setelah peristiwa kepunahan yang disebabkan oleh peristiwa anoksi Samudra Kedua yang berkaitan dengan penurunan tajam oksigen di laut. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah meningkatnya aktivitas vulkanik bawah laut. Akhir zaman Kapur mungkin merupakan masa terdingin di Mesozoikum. Semua makhluk hidup beradaptasi dengan penurunan suhu yang tak terelakkan, dan dinosaurus pun tidak terkecuali. Wilayah Alaska Utara saat ini di atas lingkaran Arktik dihuni oleh spesies dinosaurus yang aneh. Sauron aneh ini dikenal sebagai Nanocaurus, berkerabat dekat dengan Tyrannosaurus Rex, raksasa yang mengerikan. Dinosaurus ini memang mirip dengannya, tetapi ukurannya lebih kecil. Tubuh Nanocaurus berukuran sekitar 6 meter dan beratnya hanya sekitar 1000 kg, yaitu sekitar 8 atau 9 kali lebih ringan dari Tyrannosaurus Rex. Penyusutan ini diperkirakan disebabkan oleh kurangnya makanan yang tersedia di habitatnya, memaksa mereka untuk bertahan hidup di dalam kondisi yang mengerikan di utara jauh di antara hamparan salju dan dalam kegelapan malam kutub. Dinosaurus ini mengembangkan beberapa ciri yang tidak biasa. Pertama-tama, kemungkinan besar ia berdarah panas dan kebetulan proses metabolisme dalam tubuhnya berjalan sangat cepat. Misalnya seperti halnya burung saat ini. Kedua, tubuh Nanocaurus ditutupi dengan beberapa lapisan bulu halus dan bulu yang memungkinkan untuk menjaga kehangatan di iklim utara yang keras. Ini menunjukkan bahwa saurian utara mungkin merupakan predator yang aktif dan bergerak cepat. Namun, dalam kondisi cuaca kutub, cara tradisional berburu mangsa tidak begitu efektif. Itulah sebabnya tampaknya Nanocaurus memiliki indera penciuman yang sangat berkembang dan penglihatan malam yang sensitif. Asumsi ini dikonfirmasi oleh bentuk tengkoraknya. Musim panas di garis lintang utara pendek dan agak dingin sehingga sumber kehangatan tambahan diperlukan untuk telur dinosaurus. Agar bayi-bayi dinosaurus berkembang dengan baik, Nanocaurus diperkirakan menetaskan telurnya dan sangat memperhatikan anak-anaknya. Studi menemukan fosil menunjukkan bahwa volume otak spesies ini agak besar. Dinosaurus ini juga cerdas seperti kebanyakan burung masa kini. Sayangnya, adaptasi evolusi ini tidak menyelamatkan Nanocaurus dari kepunahan sekitar 66 juta tahun yang lalu. Peristiwa kepunahan Paleogen pada masa Kapur menyebabkan semua dinosaurus non-unggas lenyap dari muka bumi bersama sauria laut, Pterosaurus, dan banyak spesies lainnya. Namun sauria yang menakutkan meninggalkan jejak mereka dalam sejarah planet kita,
dan relung ekologi yang dikosongkan oleh mereka segera ditempati oleh burung dan mamalia. Ini menandai dimulainya era Kenozoikum. Makhluk tertingginya adalah makhluk unik yang kemudian dikenal sebagai Homo sapiens, si raja yang memproklamirkan diri di atas semua alam. Evolusinya baru saja dimulai, dan waktu akan menunjukkan apa yang akan terjadi pada spesies ini. Terima kasih telah menonton video ini. Salam, sampai jumpa.